Halo semuanya, nilai kekayaan sering diukur dari seberapa banyak uang yang kita milikin, tapi sebenarnya itu hanya satu bagian dari seluruh kekayaan. Bagian lainnya adalah aset yang kalian punya. Tapi terlepas dari itu, uang yang kalian miliki adalah indikator bagus dari situasi keuangan kalian saat ini. Menaruh uang kalian di rekening tabungan juga merupakan pilihan yang baik, karena pertumbuhannya sejalan dengan inflasi. Tapi kelemahan utamanya adalah sangat lambat dan nggak akan membuat kalian kaya. Jadi kalian harus mencari aset yang akan memberi kalian lebih dari sekedar uang dalam jangka panjang. Nah, di video ini kita akan bahas 15 aset terbaik yang lebih baik daripada uang tunai menurut Warren Buffett, salah satu investor terbaik di dunia yang paling sukses dan paling kaya juga, supaya kalian semua bisa pensiun lebih cepat kalau kalian mau. Oke, nomor 1. Hewan ternak. Percaya atau enggak, sapi, ayam, domba, kambing, atau bahkan babi, itu semuanya dianggap sebagai aset. Lebih jelasnya, hewan yang dibesarkan untuk penggunaan di masa depan dianggap sebagai aset modal yang membuat mereka, hewan-hewan ternak ini, nggak berbeda sama saham. Hebatnya, hasil atau return yang diharapin cukup bagus dan pasti akan membuat kalian mempertimbangkan untuk berinvestasi di peternakan. Kalau kalian khawatir sama resikonya, kalian harus tahu bahwa kalian akan membantu 1,3 miliar orang untuk terus hidup seperti sekarang, karena 40% dari produksi hewan ternak itu berasal dari negara-negara maju atau first world countries, dan 20% lainnya berasal dari negara-negara berkembang. Satu-satunya cara agar hal ini itu melambat adalah jika manusia tidak perlu lagi makan, yang kayaknya nggak akan terjadi ya dalam waktu dekat. Oke, nomor 2, tanah. Kalau punya hewan ternak, otomatis kalian butuh tanah untuk menampung mereka. Nah, tanah itu juga adalah aset luar biasa untuk dimiliki. Kalau kata Warren Buffett kayak gini nih, jika kalian membeli 100 hektar lahan pertanian, lahan itu akan menghasilkan untuk kalian setiap tahun. Kalian bisa menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak lahan pertanian misalnya, atau melakukan segala macam hal. Selama 100 tahun, lahan itu akan terus menghasilkan banyak hal untuk kalian. Dan pada akhirnya kalian masih memiliki 100 hektar lahan pertanian itu. Nah, seperti yang kita tahu, harga tanah juga terus mengalami kenaikan. Keuntungan ini akan kalian dapetin jika memilih tanah sebagai instrumen investasi. Nilai persentase kenaikannya bisa mencapai 20-25%, bahkan bisa 2 kali lipat setelah 5 tahun. Itu belum termasuk produk yang kalian jual dari memiliki tanah. Tapi ya tentunya nggak semua tanah di setiap daerah punya nilai investasi yang sama ya. Jadi kalau mau investasi di tanah, kalian perlu riset-riset lagi dan kenali kondisi maupun peruntukan tanahnya. Lanjut, nomor 3, reksadana. Uang adalah hal utama yang orang pikirin ketika bicara tentang investasi, tapi sebenarnya ada pilihan lain yang lebih aman. Seperti yang diungkapin oleh Value Research, dalam 10 tahun terakhir ada rata-rata return sekitar 13,36% dari large cap funds. Nah, selain return yang oke, berinvestasi dalam saham individu jauh lebih berisiko dibandingin punya saham di reksadana. Bergantung pada seberapa banyak yang kalian tabung ke dalam reksadana, kalian bisa jadi orang kaya dalam waktu singkat, mungkin cuma dalam 10 tahun. Nggak heran, salah satu pendukung besar indeks fund yang murah itu adalah Warren Buffett. Ini pilihan yang oke, karena kalian nggak perlu repot-repot ngeriset, karena indeks ini sendiri terdiri dari semua saham di suatu indeks tertentu. Sebagai contoh, S&P 500 adalah 500 perusahaan teratas di Amerika, dan kalau Buffett bilang itu bagus, kalian pasti harus mempertimbangkannya. Nomor 4, bahan mentah. Berinvestasi di bahan mentah adalah pilihan yang oke kalau kalian mencari risiko yang rendah, dan ini juga cara untuk mendiversifikasi portofolio kalian. Biasanya sumber daya mentah digunain untuk menghasilkan barang-barang dan layanan yang kita gunakan setiap hari, seperti handphone atau komputer kita. Umumnya ini dikumpulkan dari gudang bahan mentah. Tapi bisnis yang menggunakan bahan mentah dan bahan mentah itu sendiri biasanya nggak meningkat kecuali ada perekonomian yang kuat. Walau begitu, punya beberapa investasi dalam bahan mentah bisa sangat menguntungkan, baik saat ekonomi sedang naik maupun saat turun.
karena mereka cenderung menghasilkan arus kas yang konsisten lewat dividen. Next, nomor 5, properti. Properti selalu dianggap sebagai aset yang berharga, dan ini bukan tanpa alasan. Biasanya, properti punya volatilitas yang sangat kecil dibandingkan saham dan nilainya terus naik seiring waktu. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu kan betapa gila naiknya harga rumah. Tapi kenaikan nilai yang konsisten berarti kalian bisa selalu mengharapkan return yang stabil. Keuntungan lain yang bisa didapatkan adalah aset properti nggak tergerus inflasi. Karena persentase inflasi rata-rata di Indonesia aja itu mencapai 3-5% per tahun. Sementara harga properti itu cenderung naik dan nggak fluktuatif. Setiap tahunnya, harga properti mengalami kenaikan rata-rata 10%-20%. Lumayan jauh kan sama kenaikan inflasi tadi, dan ini return yang lumayan banget. Jadi, meskipun harga rumah memang makin lama makin mahal, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian pertimbangin kalau mau terjun ke dalam investasi properti. Lanjut, nomor 6, mobil antik. Biasanya mobil tuh dianggap sebagai aset yang terus merosot nilainya. Tapi meskipun itu benar, untuk sebagian besar mobil, ada beberapa mobil yang malah nilainya tuh naik seiring waktu. Mobil yang nilainya naik, itu biasanya punya sesuatu yang lebih dari sekedar mobil biasa. Mobil-mobil unik ini biasanya punya sejarah yang penting, gaya seni, atau rekayasa yang istimewa, dan eksklusif karena jumlahnya nggak banyak. Ini menjadi menarik bagi penggemar otomotif, pecinta sejarah dan seni, serta mereka yang tertarik pada rekayasa. Contohnya adalah Mercedes-Benz 300 SLR Coupe tahun 1955 yang nilainya meningkat secara signifikan sejak diproduksi. Terus contoh lainnya adalah mobil termahal saat ini, salah satu mobil termahal ya, yaitu Ferrari 250 GTO, yang sekarang harganya lebih dari 50 juta dolar, dari yang dulu harga jualnya itu sekitar 18.000 dolar aja. Nah, kalau kalian tertarik dengan kelas aset ini, kalian bisa mengharapkan return rata-rata seenggaknya 8% per tahun dari Ferrari. Lanjut, aset nomor 7, value stock. Berinvestasi dalam bisnis bisa terasa cukup menakutkan karena ada begitu banyak metrik dan ukuran yang bisa kalian gunain. Tapi ada satu metrik khusus yang dihindarin oleh Buffett. Dia bilang bahwa membeli sesuatu, dalam hal ini saham ya, hanya karena kalian menganggap nilainya akan naik, itu bukan ide bagus. Masalahnya adalah kalian sebenarnya nggak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena semuanya tuh berdasarkan probabilitas atau kemungkinan, dan itu nggak selalu berpihak sama kalian. Gini kata Buffett, ketika kita membeli bisnis, kita melihat berapa pendapatan yang dihasilkan bisnis itu, dan memutuskan bagaimana perasaan kita terhadapnya berdasarkan apa yang kita bayarkan. Tapi kita membeli sesuatu yang pada akhir periode kita nggak hanya punya apa yang kita beli awalnya, tapi kita juga punya sesuatu yang dihasilkan oleh aset itu. Beberapa perusahaan yang nilai sahamnya sering naik seiring waktu adalah perusahaan barang konsumen, seperti Coca-Cola yang udah dimiliki Buffett selama 35 tahun, dan perusahaan teknologi seperti Apple atau Tesla. Next, di nomor 8 ada tas mewah. Mungkin kalian banyak yang nggak paham, tapi ternyata istri kalian mungkin punya alasan ketika dia pengen beli tas mahal yang super mahal. Selain buat pamer, punya tas Louis Vuitton, ini juga bisa dianggap investasi jangka panjang. Seperti halnya mobil antik, tas tangan berkualitas tinggi ini juga jadi aset yang menguntungkan. Terutama karena punya fitur langka, seperti terbuat dari kulit kadal, burung unta, atau bahkan buaya. Sebagai contoh, dalam 35 tahun terakhir, nilai tas Birkin yang sangat mewah ini naik 14% setiap tahunnya. Itu lebih baik daripada menahan saham S&P 500. Nah, tapi kalau kalian tertarik sama jalur investasi ini, kalian butuh mengeluarkan modal yang cukup besar. Next, nomor 9, komoditas. Warren Buffett pernah bilang bahwa pilih produk seperti minyak tanah, kapas, emas, perak, atau apapun yang memiliki kegunaan. Tentu aja kapas punya kegunaan, tapi sementara emas tuh sebenarnya nggak punya kegunaan. Saya lebih memilih untuk bertaruh pada bisnis yang menghasilkan barang daripada sesuatu yang tidak melakukan apapun selama jangka waktu tertentu.
Tapi ya nggak dapat dipungkiri bahwa kenaikan harga menciptakan kegembiraan tersendiri. Jadi ketika orang melihat harga emas naik, jika tetanggamu memiliki beberapa emas dan kalian pikir kalian lebih pintar daripada dia dan kalian nggak punya, dan istri kalian bilang, kok orang tolol di sebelah sana bisa menghasilkan uang padahal kalian cuma duduk di sini. Itu bisa mempengaruhi perilaku dan orang tuh suka ikut-ikutan beli hal-hal yang harganya naik dan sebagainya. Tapi seiring waktu, itu bukanlah cara untuk menjadi kaya. Komoditas sudah ada sejak sebelum uang ditemukan. Bahkan dulu itu merupakan metode utama perdagangan. Itulah sebabnya disebut sistem barter. Namun, pertumbuhan dan kegunaan komoditas sebagai investasi melonjak tinggi berkat sistem komputerisasi. Sekarang kalian bisa melakukan perdagangan hampir semua logam, barang energi, atau bahkan produk pertanian sebagai opsi, dan kontrak berjangka di seluruh dunia. Bagian terbaiknya adalah ketika kalian misalnya beli 10 ton gandum, kalian sebenarnya nggak perlu benar-benar punya 10 ton seperti yang diperlukan di masa lalu. Kemudahan ini memungkinkan berbagai macam orang untuk memilih beragam investasi dan strategi yang sesuai. Manfaat besar lainnya adalah ketahanan terhadap inflasi karena harga bergerak dalam korelasi positif dengan inflasi. Dengan kata lain, ketika inflasi naik, demikian juga harga komoditas. Tentunya perlu riset untuk lebih memahami komoditas ya, tapi kalian selalu bisa memilih untuk berinvestasi dalam indeks yang udah dibuat sebelumnya untuk punya lebih banyak stabilitas. Oke, nomor 10, jam tangan mewah. Salah satu alasan kenapa kita belum kaya Warren Buffett adalah karena kita terlalu banyak menghabiskan uang untuk barang-barang yang cenderung lebih ke liabilitas, kayak misalnya device atau gadget. Tapi sama seperti mobil antik dan tas mewah, jam tangan mewah adalah kelas aset lain yang nilainya tuh meningkat seiring waktu. Inilah kenapa banyak orang kaya memiliki jam tangan Rolex yang mewah. Biasanya, kelangkaan atau produksi dari jam tangan itulah yang membuat harganya naik seiring waktu. Dan yang terbaik dari kelas aset ini adalah selama penilaian mata uang itu naik sejalan dengan inflasi, begitu juga dengan nilai harganya. Kalau saat ini, beberapa pilihan jam yang paling populer sebagai aset investasi itu adalah Rolex Submariner, jam tangan Cartier. Oke, lanjut ke nomor 11, seni rupa. Meskipun kedengarannya aneh, sebenarnya ada pasar besar nih di sini untuk investasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa orang kaya berinvestasi dalam karya seni yang begitu sederhana dan membosankan? Atau kenapa karya seni itu bisa dihargai jutaan rupiah, jutaan dolar? Nah, orang kaya menggunakan seni sebagai tempat penyimpanan nilai, mengingat orang selalu bersedia membayar uang yang besar untuk karya seni yang gak ternilai. Percaya atau enggak, memiliki karya seni kelas atas punya statistik return yang lebih baik daripada S&P 500, menjadikannya investasi yang sangat bagus. Cuma satu masalahnya, kemungkinan besar kalian nggak punya jutaan rupiah untuk dibelanjain pada sebuah karya seni. Nah, untungnya ada sebuah situs web bernama masterworks.io yang memungkinkan kalian punya sebagian dari kue melalui pembelian fraksional. Dengan kata lain, kalian bisa menggunakan uang kalian untuk sebenarnya memiliki sebagian kecil dari lukisan itu. Nomor 12, platinum. Platinum adalah salah satu dari 3 logam mulia utama, tapi kebanyakan orang berinvestasi di dalamnya karena nilainya yang bertahan lama akibat kelangkaannya. Ini adalah aset yang diperdagangkan dengan intensitas tinggi karena jauh lebih langka daripada perak dan emas, tetapi tetap menjadi pelindung uang yang solid dibandingkan mata uang itu sendiri. Platinum dikenal dapat menjaga nilai dengan baik dan bergerak dengan cara yang serupa dengan emas dan perak. Oke, nomor 13, silver atau perak. Ada banyak manfaat dari perak yang lebih dari sekedar perhiasan. Ada banyak industri yang butuh manfaat perak, termasuk energi surya, kamera, telepon atau handphone, dan komputer. Jadi jelas ini adalah aset yang sangat berguna, mengingat bahwa komputer dan handphone tuh adalah bagian dari kebutuhan kita, manusia, di zaman sekarang. Selain itu, perak juga sesuai sama salah satu aturannya Warren Buffett.
yaitu aturan bahwa suatu aset harus memiliki nilai yang alami dan dapat diamati. Sebagai contoh, bayangin mencoba menggantikan perak dalam kegunaannya untuk komputer dan handphone. Hal itu pasti akan sulit dilakukan kan? Makanya nilai kegunaan perak yang sulit tergantikan ini menjadikannya sebagai jalur investasi yang sangat solid. Next, di nomor 14 yaitu emas. Apa yang mungkin nggak kalian sadari adalah bahwa harga emas berpotensi meningkat sebanyak 1000% dari levelnya saat ini pada tahun 2033 nanti. Artinya, ada potensi return sebanyak 1000% dalam hanya 10 tahun. Ya, meskipun ini baru spekulasi, ada beberapa waktu terbaik untuk membeli emas menurut Gold Silver, yaitu pada awal Januari, awal Maret, awal April, awal Juni, dan Juli. Oke, aset yang terakhir, nomor 15, diri kalian sendiri. Sebelum mikirin jenis aset lain, diri kalian sendiri adalah aset yang harus kalian utamain. Karena diri kalian adalah pencetak uang sejati dan kalian adalah alasan mengapa kalian bisa menjadi kaya. Dengan mempertimbangkan itu, selalu lebih baik untuk fokus pada diri kalian sendiri sebelum memikirkan aset apapun. Caranya adalah dengan mencari tahu keahlian dan kualitas unik kalian dan menggunakannya untuk kebahagiaan dan kekayaan kalian. Tapi mungkin sekarang ada beberapa dari kalian yang belum menemukan apa yang kalian cintai dalam hidup, dan itu nggak masalah. Luangkan waktu untuk menemukan apa yang membawa kebahagiaan bagi kalian, dan cari tahu bagaimana kalian bisa mengubahnya menjadi karir seumur hidup. Salah satu contoh yang bisa kalian tiru itu ada Kylian Mbappe, yang saat ini adalah pemain sepak bola dengan gaji tertinggi di dunia. Dia melakukan apa yang dia cintai dan menghasilkan banyak uang. Dan gak ada alasan kenapa kalian gak bisa melakukan itu juga. Oke, jadi itu dia 15 aset yang lebih bernilai daripada uang tunai menurut Warren Buffett. Kalau kalian sendiri gimana nih? Udah punya atau invest di aset yang mana aja? Coba komen ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan komen, tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.